Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersama kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, pada saat yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang agung Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang agung, tempat yang mulia, masjid, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat. Tidak lain tujuannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat mi yaumil jum'ah, daripada hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah untuk apa? Lidzikrillah, fas'au lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Mungkin Sabtu sampai Kamis kadang kita lalai sama Allah, lupa masjid, lupa Quran, lupa salawat. Datang hari Jumat, fas'au, semangat, fas'au, segera, fas'au, cepetan, buruan, lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan semua aktivitas kerja, jual beli, bisnis, tinggalkan semua. Dzalikum khairul lakum, itu akan menjadi baik, kebaikan buat kalian. Meninggalkan bisnis, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan-kesibukan dagang, untuk semata-mata murni ingin ingat kepada Allah dalam rangka salat Jumat. Dzalikum khairul lakum, itu semua merupakan kebaikan untuk kalian. Lakum, untuk kalian, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad. Lakum, untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian paham, kalian mengerti, kalian tahu itu, maka sungguh kehadiran kita ini membuat keuntungan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang untung dunia wal akhirat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini merupakan bulan di mana kita diingatkan oleh sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan hari kelahiran baginda Nabi, merupakan hari yang sangat besar, hari yang sangat mulia. Begitulah para alim ulama mengatakan. Bahkan di dalam sebuah syarah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj dinyatakan di sana, Lailatul Maulid afdal min Lailatul Qadar wa min Lailatul Jum'ah, bahwa hari kelahiran Nabi lebih agung kemuliaannya daripada daripada malam Lailatul Qadar, malam Jumat. Maka itulah Nabi dilahirkan tidak di bulan Ramadan, tidak di malam Jumat, tidak disebut terakhir. Khawatir nanti orang beranggapan Nabi mulia karena faktor luar. Justru luarlah menjadi mulia karena ada Nabi lahir. Malam Jumat mulia, Lailatul Qadar mulia, nisfu Sya'ban mulia. Itu adalah karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, marilah sama-sama kita merenungin sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan, yusyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan besok di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Maka tanya hati kita, di dalam hati kita ini ada punya kecintaan sama siapa? Karena itu akan menjadikan ketentuan besok diri kita di hari kiamat bersama siapakah kita nanti besok di hari kiamat. Maka besok orang di hari kiamat tergantung waktu hidup di dunia, siapa idolanya, siapa kecintaan hatinya. Maka pentinglah kita menanamkan rasa kecintaan, rasa mahabbah, terus kita pupuk, kita tambahin terus rasa cinta itu biar full, terutama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang dicintai Allah adalah diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tercinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mencintainya. Kalau kita enggak mencintainya, maka belumlah kita menjadi orang-orang yang sempurna keimanannya. Sempurna iman bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi ada inti hakikat kesempurnaan iman adalah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, belum dianggap beriman kalian. Meskipun kalian sholat berjamaah, kalian tahajud, kalian banyak baca Quran, la yu'minu ahadukum, belum dianggap sempurna iman kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini menjadi orang yang dicintai olehnya, mengalahkan min waladih, daripada anaknya. Dia cinta memang kepada anaknya, tapi lebih cinta kepada Nabi. Wa min walidih, dia cinta sama orang tuanya, tapi lebih tinggi kecintaannya kepada Nabi. Wan nasi ajmain, dan semua manusia yang ada di alam semesta. Itulah pentingnya kita memupuk rasa kecintaan. Dan cinta itu kalau sudah ada di hati kita, tek, satu titik dia. Satu titik di dalam hati kita adalah rasa cinta kepada Nabi. Nah, itulah awal mula kesempurnaan iman. Apalagi kalau titik itu akan terus bertambah, titik dua, tik sampai menutup hatinya. Ketika hatinya sudah tertutup oleh titikan-titikan rasa cinta, maka dari mahabbah itu akan naik namanya. Apa itu? Walihan naswana, rasa cinta yang mendalam kawan Nabi. Sehingga dengan rasa cinta itulah seseorang akan menjadi ringan, mengorbankan segala-galanya demi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin melihat dan menyaksikan siapakah manusia-manusia yang mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, tidak lain adalah cerminan cinta manusia yang mencintai Nabi Muhammad adalah cintanya para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang duta besar ya di zaman Nabi yang sering melanglang buana ke antar negara, menyaksikan raja-raja di antar negara, dia mengatakan, aku telah mengelilingi raja-raja dunia dan tidak aku dapatkan seseorang yang mengagungkan sahabatnya melebihi sahabat Nabi, mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka, sampai mereka jangankan harta, nyawa mereka korbankan. Berapa kali mereka ikut perang bersama Nabi, harus gugur di perang, di peperangan, hilang nyawanya, hilang harta keluarganya, semuanya hilang. Mereka berani itu demi membuktikan cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat perang Yarmuk, pernah diceritakan itu ya, perang Mu'tah kalau nggak salah, perang Mu'tah pernah diceritakan bagaimana ketika Nabi melepas peperangan dengan 3 komando, dengan 3 panglima perang Nabi. Yang pertama adalah Zaid bin Usamah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Talib, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Nabi mengatakan dalam pelepasan kepada mereka, apabila nanti Zaid bin Usamah gugur, maka bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Apabila nanti Ja'far bin Abi Talib pun gugur, maka digantikan, diambil oleh bendera ini oleh Abdullah bin Rawahah. Mereka udah yakin semua bakal meninggal, bakal mati di medan pertempuran, dan tidak ada satu dari 3 mereka yang menggagalkan pemberangkatan. Mereka akan terus berangkat, mereka harus terus memimpin perang, meskipun nama mereka dikatakan kalau seandainya mereka gugur, ini dipastikan mereka akan gugur di medan perang, mereka akan meninggal, mereka akan mati di medan pertempuran. Namun tidak ada satu dari 3 sahabat Nabi menggagalkan peperangan mereka. Mereka berani mati demi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang pertama kali mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika akan berangkat hijrah, rumah Nabi dikepung. Siapakah yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi pada saat itu? Tidak lain adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya Rasulullah, malam ini kamu harus keluar, biarkan aku yang menggantikan posisi tidurmu. Ini orang pertama kali yang berbaiat, berani hilang nyawa, mati demi untuk Nabi besar Muhammad SAW. Belum lagi harta bagi mereka kecil, untuk nyawa mereka korbankan sahabat, apalagi harta mereka terlalu kecil. Banyak di antara mereka yang sampai sekali total sama sekali hartanya mereka tinggalkan hanya untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus yang panjang ceritanya, Abdullah Dzil Bijadain, seorang yang kaya raya, Abdullah Dzil Bijadain, orang kaya, dapat warisan banyak dari orang tuanya, namun warisan itu dipegang oleh pamannya. Ketika dia akan izin menemukan Nabi di Madinah, tidak diizinkan, berkali-kali nggak diizinkan. Yang pada akhirnya sang paman berkata, kalau kamu memaksa juga bertemu orang yang bernama Muhammad itu, maka seluruh harta warisan ayahmu akan aku sita menjadi milik aku.
Abdullah dengan mantap mengatakan, kalau memang kau mau harta itu silahkan ambil, yang penting lepaskan aku untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Begitulah sampai dikenal dengan Abdullah Dzil Bijadain, orang yang hanya punya baju atasan dan baju bawahan saja, berangkat tanpa bekal, tanpa biaya, hanya untuk ingin bergabung bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kita para hadirin, para jamaah sekalian, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Terlalu berat, keimanan kita nggak kuat, mengorbankan harta seluruhnya kita nggak sanggup, apalagi nyawa kita nggak kuat. Apa yang diminta? Maka yang diminta adalah tidak lain, mari bersama-sama miliki hati yang penuh cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa bukti cinta itu? Membuktikan cinta itu adalah dengan kita tulus kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat ketulusan, memiliki sifat kecintaan kepada sesama umat Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi benci kepada umat Nabi Muhammad, dia sering mencaci, mencela, membuli, menyakiti, zalim, ini orang nggak cinta sama Nabi, hanya di mulut cintanya. Tidak butuh mau mengatakan aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, namun di hatinya ada dendam, di hatinya ada dengki, di hatinya ada benci kepada orang beriman. Kenapa? Selagi orang beriman ada di zaman sekarang, pastikan dia adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah menyakiti kita, menzalimi kita. Dan yang kedua, meskipun non muslim sekalipun, dia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatud dakwah, yang kita harus tanamkan dakwah kita, minimal kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah, bukan menanamkan kebencian. Inilah akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan orang-orang kafir yang udah zalim nyata-nyata dengan perkataan doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku itu orang Taif yang sungguh mereka enggak mengetahui siapa aku sebenarnya. Karena mereka nggak tahu, mereka berbuat seperti itu. Sementara Nabi menginginkan hidayah dari Allah untuk mereka. Begitulah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, cerminan rahmat Allah yang Allah tuangkan pada Nabi Muhammad, yang keberadaannya di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Allah sanjung, Allah puji dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat buat alam semesta. Seluruh alam semesta ini mendapat kasih sayang Allah dengan sebab keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kita yang memiliki rumah tempat tinggal, setiap hari dapat fasilitas hidup, makan, pekerjaan, semua kenikmatan fasilitas yang ada sekarang kita rasakan, itu tidak terlepas dari jasa Nabi Muhammad SAW. Bahkan akhirat nanti kita akan masuk surga, yang kita akan dibawa, diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Surga pun sama yang kita nikmati, itu tidak terlepas daripada jasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, cintailah umatnya, ajak umatnya ke surga. Karena prinsip Nabi hidup di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin kepada seluruh manusia, di antaranya kepada seluruh jin, di antaranya apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku bakal masuk ke dalam surga semuanya. Itulah Nabi ajakannya, ngajak orang ke surga, bukan nakut-nakutin dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ya memang neraka ada, tapi Nabi ajakannya ke surga lagi, ke surga lagi. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau, kata Nabi. Sahabat merasa aneh, ada orang berakal diajak ke tempat yang nikmat, diajak ke tempat yang berbahagia, di tempat ke surga, kok nggak mau. Sahabat bertanya, kila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan yang enggak masuk surga? Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, dialah orang yang mau masuk ke dalam surga. Siapa yang dalam hidupnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dialah orang yang mau masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat sama aku, melanggar aku, Nabi enggak katakan dakhalan nar, enggak, Nabi enggak berani tuh menyebutkan neraka dinisbatkan kepada umatnya. Tadi man ata'ani dakhalal jannah, tapi ketika waman asani, Nabi nggak katakan dakhalan nar.
berat rasanya hati Nabi kalau umatnya dikatakan ke neraka. Maka Nabi katakan faqad aba, siapa yang melanggar aku, nggak taat kepadaku, faqad aba, maka dia orang yang nggak mau masuk surga. Nabi nggak katakan dakhalan nar karena terlalu berat menyebut neraka teruntuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah pelajari santunnya Nabi, sayangnya Nabi kepada pelaku-pelaku maksiat sekalipun. Nabi tidak langsung menjerumuskan mereka ke dalam neraka, tapi mengatakan faqad aba, maka sungguh mereka tidak mau. Begitulah seharusnya dakwah kita di akhir zaman seperti ini. Kita target mereka untuk ajak kepada ke tempat kenikmatan, ajak ke tempat surga. Karena Nabi dakwahnya, uslubnya, tata cara teknis dakwahnya adalah tidak lain mengajak orang ke tempat bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita pulang dari tempat ini, kita tanya rumah tangga kita, istri kita, anak kita, sudahkah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Itu intinya. Datangnya bulan Rabiul Awal harus ada kenang-kenangan yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang kalau ada ulang tahun, dia akan memberikan kepada orang yang dicintainya sesuatu yang berharga. Maka di bulan Rabiul Awal berikanlah sesuatu yang berharga yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita ajak anak, keluarga kita semua untuk meneladani, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Hidupkan di rumah kita akhlak-akhlak nubuwah, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Allah kita hidupkan di rumah kita, maka kita akan menjadi rumah, seisi rumah yang digirangkan, dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan berbangga ketika kita memiliki anak yang patuh kepada kita. Kita orang tua punya anak patuh sama kita, diperintahkan apa saja nggak lambat, nggak males, langsung dia kerjakan, cepat tanggap, dia tunaikan perintah kita. Kita akan merasa bangga punya anak begitu. Sungguh Nabi Muhammad akan bangga kepada kita umatnya apabila ada perintah-perintahnya, anjuran-anjurannya, kita cepat tanggap, kita laksanakan. Oleh karena itu marilah sama-sama kunu ibadallah ikhwana, jadilah kita semua hamba Allah yang bersaudara, bersatu demi untuk menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah firmankan, siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah sampai kepada puncak ketaatan kepada Allah. Bayangkan begitu tinggi posisi taat kepada Rasul sampai Allah samakan statusnya, faqad ata Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh, maka qad huruf tahqiq, sungguh kata Allah, dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Nabi Muhammad mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kebersamaan hati kita bersama Nabi Muhammad di dunia sampai nanti ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.